Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini senang bisa kembali hadir renungan malam di tengah-tengah Anda. Dan topik kita malam ini adalah implementasi tulisan Rasul Paulus. Bagi orang zaman sekarang, mengenakan kehidupan seperti kehidupan yang dilakukan Paulus menjadi mustahil. Tetapi kita percaya apa yang difirmankan Tuhan di Matius 19, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Mari kita melihat beberapa contoh pernyataan Paulus, misalnya Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat itu sudah mengisyaratkan banyak orang percaya yang tidak punya bagian apa-apa untuk dirinya. Semua untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh membuat persentase. Berapa persen untuk Tuhan, berapa persen untuk yang lain. Semua milik Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Misalnya ayat yang lain 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak memiliki bagian apapun dalam hidup. Semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi tidak heran kalau Paulus mengatakan dalam ayat ini 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kamu bukan milik kamu sendiri, muliakanlah Allah di dalam tubuhmu atau dengan tubuhmu. Pertanyaannya, kita sudah memberikan berapa persen untuk Tuhan? Ini bukan jumlah uang, juga bukan jumlah waktu. Hitungannya bukan ada di waktu atau uang, melainkan hati kita. Ini standar, tetapi sudah mulai dibeda-bedakan. Yang full time itu segenap hidup, yang pendeta rohaniwan. Kalau jemaat tidak full time, terserah berapa. Kurang ajar ini sebenarnya. Tidak diukur oleh waktu, berapa banyak. Bukan diukur oleh uang, berapa jumlahnya. Juga bukan diukur oleh status, apakah pendeta, full timer, atau bukan, tetapi hati. Maka hati harus mendengar firman Tuhan setiap hari. Mendapat pencerahan sehingga bisa mengurai apa yang kusut atau abstrak. Apa yang kusut atau abstrak yaitu segenap hidup bagi Tuhan. Itu abstrak dan perlu diurai. Masing-masing orang memiliki persoalan sendiri. Masing-masing harus mengurai. Karena masing-masing individu memiliki keikhlasan atau kekhususan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman, oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau tulisan Paulus disorot dari kacamata dogmatika, lalu diurai dengan kalimat
tidak akan habis-habisnya sampai sekarang. Tetapi kalau dari perspektif implementasinya, kemudian diurai setiap individu dan diperagakan di dalam hidup, akan menjadi catatan abadi di kerajaan surga. Kalimat seperti ini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana mengurai kalimat ini? Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda. Tetapi Roh Kudus akan menolong. Filipi 3 ayat 7-9, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semua dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sudah punya gelar. Dia pernah sekolah menurut tradisi School of Hillel di sekolah teolog-teolog Yahudi pada zamannya. Tetapi zaman itu perdebatan. Doktrin berbuntut pada penganiayaan yang salah dianggap sesat, dibuang, dibunuh, ada yang dibakar hidup-hidup. Apakah Tuhan mengajarkan hal itu? Lihat perdebatan-perdebatan di media sosial dan kata-kata yang tidak senonoh diucapkan. Kalau memahami kalimat, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Tidak mungkin Yesus bermartabat seperti orang-orang Kristen dan pendeta-pendeta yang berdebat di media sosial. Tidak semua jemaat bisa yang tadinya rendah hati, duduk mendengar khotbah, bawa Alkitab, setelah belajar di sekolah tinggi, kuliah di STT, menjadi sombong. Penuh dengan kritikan dan analisis. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat yang sudah bertahun-tahun kita tahu. Kita sudah baca, Tuhan itu dunia kita satu-satunya. Jadi kalau kita sudah mati bersama Kristus, hidup kamu sudah mati dan tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya kita tidak boleh punya keinginan apapun kecuali melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak, kita tidak tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu bukan karena kita punya agenda pribadi. Tidak boleh ada agenda pribadi. Sama sekali tidak boleh. Kita hidup ini semata-mata untuk kepentingan kerajaan surga, untuk menyenangkan hati Bapa. Kalau tulisan Paulus disorot dari perspektif implementasinya, kemudian diurapi setiap individu dan diperagakan di dalam hidup, akan menjadi catatan abadi di kerajaan surga. Selamat beristirahat, selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat berjuang.